kembali lagi bersama aku. Di sini aku bakal membagi informasi tentang kebudayaan kegemaran membaca dengan tema meningkatkan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui budaya literasi. Nah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya mengucapkan selamat datang. Kalau waktu khusus buat baca setiap harinya nggak pernah ada. Baca itu selalu ada di antara kegiatan saya. Kita harus punya rasa yang kita dapatkan senyaman mungkin pada saat kita membaca atau menulis. Cari buku yang kita suka, satu aja. Lalu setelah kita menemukan buku itu, fokus kepada karakter yang seperti itu. Lama-lama kita akan terpancing untuk tahu lebih banyak lagi tentang buku-buku yang lain. Akhirnya kita mulai explore tuh, kalau buku ini gimana sih, kalau buku ini gimana sih, ya. Temukan satu buku yang benar-benar kamu suka, temukan sesuatu yang membuat hati kamu bergetar pada saat membaca buku, maka kamu akan mulai tertarik untuk membaca buku-buku lainnya dan akhirnya kamu menjadi pembaca buku yang aktif. Yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Dr. Hajah Nur Endang Abbas. Tapi sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan Abdullah Silondai nomor 133 Kendari merupakan gedung perpustakaan yang dibangun sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Perpustakaan harus bertransformasi menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat. Atas prakarsa dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi, digagaslah sebuah perpustakaan modern. Perpustakaan itu didesain berlantai 7 dengan konsep inviting people. Bagaimana mengundang orang untuk hadir di perpustakaan dan mengakomodir kebutuhannya dengan menyiapkan ruangan dan juga suasana yang nyaman. Pada lantai 1 tersedia loker, layanan online public access katalog atau layanan penelusuran, layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, kafetaria, serta zona promosi budaya baca. Pada lantai selanjutnya tersedia fasilitas seperti ruang teater yang dapat dimanfaatkan untuk kuliah umum, ruang penyimpanan buku yang menyimpan berbagai koleksi dan referensi, fasilitas ramp atau eskalator datar yang digunakan untuk memudahkan akses ke setiap lantai, juga terdapat ruang khusus perkantoran bagi pejabat dan staf perpustakaan. Sebentar lagi, gedung perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara akan rampung. Diperkirakan pada bulan Desember mendatang, pembangunannya sudah selesai. Selanjutnya, interior setiap lantai akan dipoles. Koleksi buku akan ditambah seiring waktu.
Penggunaan perpustakaan oleh penyelenggara negara dan masyarakat akan mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat yang selanjutnya dapat mewujudkan kemajuan dan kemakmuran serta daya saing bangsa. Dengan dasar tersebut, pembangunan perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara yang sedang dalam tahap penyelesaian dan kondisi sekarang sudah 90% pelaksanaan kegiatan akan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yakni merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia. Bapak Ibu hadirin dan segenap peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Berbasis inklusi sosial sebagai pusat ilmu pengetahuan menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan akan melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat itu sendiri. Sebagai pusat kegiatan masyarakat, di mana perpustakaan bertransformasi menjadi pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan sebagai pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemujaan hasanah budaya bangsa secara berkelanjutan untuk kemajuan masyarakat. Pengembangan perpustakaan tersebut perlu didukung oleh teknologi informasi baik dalam pelayanan maupun dari koleksi yang disajikan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sedang mengembangkan perpustakaan digital Sulawesi Tenggara. Pengembangan perpustakaan modern berbasis digital adalah merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang telah secara nyata berubah pola perilaku dan budaya masyarakat kekinian, termasuk dalam memenuhi kebutuhan informasi, bahan bacaan literasi. Perpustakaan digital memiliki fungsi strategis dalam menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang diarahkan untuk membangun masyarakat membaca dan masyarakat belajar sebagai basis pengembangan budaya keilmuan. Perpustakaan yang berbasis digital memberi harapan akan terpenuhinya kebutuhan informasi dan bahan bacaan yang bermutu, baik koleksi yang tercetak maupun koleksi digital e-book yang dapat diakses dan diperoleh dengan mudah dan merata oleh masyarakat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk menunjang berbagai fungsi tersebut, Perpustakaan Modern Sulawesi Tenggara menyiapkan ruang dan fasilitas yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara belajar sepanjang hayat menuju masyarakat Sulawesi Tenggara yang cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Bapak Ibu hadirin segenap peserta webinar yang saya hormati. Demikianlah makalah singkat yang dapat kami sajikan pada webinar ini, seraya berharap semoga kegiatan diskusi ilmiah ini memberi manfaat bagi kita semua untuk kemudian kita dapat melangkah bersama, khususnya dalam upaya memperkuat budaya literasi demi meningkatkan potensi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia yang maju dan berdaya saing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingan kepada kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Perpustakaan Nasional, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, sahabat saya, dan Kepala Perpustakaan beserta jajarannya, serta saudara-saudara sekalian yang hadir dalam webinar ini. Saya merupakan suatu kehormatan untuk hadir dalam forum yang terhormat ini, yang bergengsi ini, karena mungkin
salah satu baru pertama kali ini kita melakukan webinar yang ini. Saya mencoba untuk memberikan satu judul ketika saya ditawari panitia, maka saya akan berbicara tentang literasi sultra bertahan dari gempuran global menuju era industri 4.0. Silakan Mas. Kalau kita lihat, maka Indonesia dalam era global sekarang ini, visi cita-cita bangsa itu adalah hidup cerdas, sejahtera, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian peluang dan tantangan kita adalah akan adanya yang disebut dengan era globalisasi, di mana liberalisasi ekonomi, kompetitif, ASEAN atau APEC goal kita mengarah pada kehidupan manusia emas atau generasi emas pada tahun 2045. Nah, kondisi masyarakat kita adalah gemar membaca, harus gemar baca, belajar sepanjang hayat, dengan pola hidup aktif, inovatif, kreatif, produktif, yang kompetitif. Nah, oleh karena itu, kemampuan dan daya saing SDM kita yang menjadi tanda tanya, apakah itu mampu kita wujudkan? Silakan pada slide seterusnya. Nah, apa yang saya katakan gempuran itu banyak masalah. Gempuran awal, ya saya katakan awal tahun 2014, jumlah penduduk kita sekitar 250 juta orang. Diperkirakan pada tahun 2045 adalah 400 juta orang. Jumlah penduduk miskin per semester pada tahun 2013 adalah 28.554 orang atau sekitar 11,47%. Angka buta aksara adalah 22,8%, masih relatif tinggi. Nah, daya kompetensi kita versi Global Competition Index CCIWF urutan ke-38 dari 148 negara yang dikaji di bawah Thailand 30%, Brunei Darussalam 26, Malaysia 24, kemudian Singapura 2, di atas Filipina, kemudian Vietnam 70, kemudian Kamboja 88, Timur Leste 138, dan Myanmar 179. Ini kondisi real. Kemudian yang kedua, versi IMD Yearbook 2020 terbit mengatakan bahwa yang ada Swiss Indonesia pada posisi urutan ke-37 dari 60 negara, di bawah Thailand 29, Malaysia di atas Malaysia 12, Singapura 3, di atas Filipina 42, dan India 44. Hasil PISA, ini yang perlu saya ingin sampaikan kepada kita semua, tentang hasil PISA yang menyatakan bahwa minat baca Indonesia itu sangat rendah. Hanya sekitar 1/1000 dari jumlah penduduk Indonesia. Saya selaku akademisi dan sekaligus sebagai Ketua GPMB Provinsi Tenggara, secara akademis menerima ini sebagai satu kenyataan proses akademis. Tetapi saya tidak yakin kalau ini memang seperti ini. Indonesia ini bukanlah kita sebagai negara yang terbodoh, bukan. Saya percaya bahwa coba kita bayangkan, teman-teman sekalian, perpustakaan yang terbanyak di dunia adalah Indonesia. Dia masuk dalam kategori, kalau saya tidak salah, perpustakaan terbanyak dunia adalah Indonesia. Kemudian kita jumlah penduduk keempat yang terbanyak di dunia. Oleh karena itu, kalau kita hitung saja jumlah provinsi adalah 37, ya 34, rata-rata perpustakaannya ada, berarti 34 perpustakaan, rata-rata 34 itu pengunjungnya adalah 100 per hari, maka 3.400 per hari. Itu kalau kita berkalkulasi. Sehingga saya katakan bahwa di mana-mana saya menyajikan bahwa hasil PISA kita bisa terima secara akademis, tetapi kita tidak meyakini bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Kita perlu melakukan semacam penelitian ulang untuk memberikan argumentasi bahwa Indonesia ini bukanlah negara yang paling rendah, tetapi negara yang siap maju karena perpustakaan dan daya baca yang lebih tinggi. Silakan, Mas. Oke. Nah, gempuran yang kedua, literasi digital, konsep yang luas, memautkan bersama-sama berbagai yang relevan serta literasi. Mari kita baca bukunya Baudan. Kemudian yang ketiga, pandemi ini membatasi masyarakat kepada akses fisik, pada bahan cetak, buku, dan lain, tetapi mendorong untuk menguasai teknologi digital.
degradasi atau pengikisan terhadap nilai warisan budaya, pengaruh global membuat masyarakat lebih menyukai budaya baru yang muncul daripada warisan Indonesia. Kemudian kecenderungan minat masyarakat secara umum terhadap literasi hasil Al-Baca, Ali-Baca, dan UNESCO hasil PISA dan lain sebagainya. Sistem pendidikan kurang memberikan peluang yang cukup bagi tumbuh kembangnya baca tulis. Penanaman membaca dan menulis yang baik sepertinya belum sepenuhnya diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke. Padahal kalau kita pikir sekolah itu sangat memadai, rumah pun memadai, dan perpustakaan pun sudah memadai. Pelayanan perpustakaan seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Kepala Perpesnas tadi, memang perlu kita pertanyakan. Pelayanan perpustakaan sekolah yang belum difungsikan sebagaimana sumbernya karena memang tidak tersedia ruang baca dan koleksi buku yang memadai. Sekaligus saya ingin menginformasikan bahwa kalau kita lihat kondisi real sekarang, teman-teman yang bertugas di perpustakaan sekolah itu rata-rata bukan pustakawan. Sehingga apapun yang namanya, mereka hanya disuruh untuk menjaga buku, tidak memiliki program bagaimana meningkatkan daya baca siswa kita. Banyak di antara kita yang menjauh dari bahasa, mengakibatkan tidak bernalar. Lanjut adalah pertama pendidikan formal atau pendidikan non formal. Bina belajar sepanjang hayat, mulai dari lingkungan, keluarga hingga lingkungan masyarakat. Kemudahan akses sumber informasi dan peroleh informasi atau bacaan yang tepat, guna, dan menarik secara merata di wilayah NKRI. Terus, nah, strategi seterusnya adalah pengubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat dari pola konsumtif, pasif, dan responsif menjadi pola produktif, kreatif, inovatif, dan proaktif, dan diperlukan SDM yang cerdas, berwawasan luas, terampil dalam dukungan kebijaksanaan yang pas, tegas, dan jelas, jalur pendidikan, pelatihan, dan bimbingan, meliputi informasi umum, berita yang bermanfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai, menarik, terjangkau, dan mudah dipahami, serta diperhatikan dalam kemasan atau media lain. Aktif penerbit, toko buku, perpustakaan, TBM, GPMB, akses berbasis jaringan TIK, dan sangat diperlukan. Lanjut. Nah, masyarakat dapat berubah hidup cerdas bila, satu, ada kebutuhan dan harapan yang ingin segera dicapai melalui cara yang jelas dan menjanjikan, perlu digali dan dimotivasi. Terjadi ketatnya persaingan dan tantangan lingkungan. Ada pengaruh lingkungan yang kuat, konstruktif, dinamika, dan nyata dirasakan. Kemudahan akses dan bermanfaat sarana pendidikan, pelatihan atau pembimbingan, serta wahana sumber informasi, publikasi, perpustakaan, dan akses teknologi informasi komunikasi. Tersedia dan terpasoknya bahan bacaan atau media bacaan, buku, koran, majalah yang sesuai, menarik, mudah dipahami, tepat guna, dan terjangkau. Terus Mas, terakhir apa yang kita lakukan dari adalah bagaimana kita mengintegrasikan antara otak kiri dan otak kanan. Karena perbedaan yang sangat mendasar, ada perbedaan bagaimana otak bekerja. Otak kiri bekerja menerima rangsangan berbahasa yang diwujudkan melalui membaca dan menyimak. Kemudian otak kanan berfungsi untuk memproduksi bahasa melalui kegiatan-kegiatan menulis dan berbicara. Kalau itu otak kanan dan otak kiri berkolaborasi dengan baik melalui satu integrasi yang mantap, maka insya Allah apa yang diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi sebuah kenyataan. Lanjut Mas. Ini tentang GPIB Sulawesi Tenggara. Wilayah kerjanya itu sangat luas. 36.757.450 km. 87% kepulauan dan lautan, 13% daratan, 12 kabupaten kota, kemudian 29 kecamatan, 207 kelurahan, 1.342 desa, sekolah 3.400. Kembali lagi saya mengatakan bahwa hasil PISA itu bisa kita tentang, bisa kita tolak dengan kondisi real. Coba Bapak bayangkan, 3.400 sekolah, satu sekolah, satu perpustakaan berarti 3.400 sekolah. Dari 3.400
5 saja yang membaca setiap hari, itu berarti berapa daya minat baca siswa kita? Masalah yang kami temukan adalah mestinya GPMB di daerah, kecamatan, dan desa sudah terbentuk. Tapi saya ingin melaporkan kepada Ibu Sekda bahwa sampai hari ini belum terbentuk sejak dilantiknya tahun 2017. Permasalahannya adalah, pertama, ketika mau dibentuk 2018 sosialisasi, itu kita masuk dalam ranah pilkada, kita hentikan dulu. Kemudian setelah masuk 2019, teman-teman dari perpustakaan daerah sudah ingin membentuk, tapi kita masuk dalam pandemi lagi. Semua itu karena ada sebabnya. Oleh karena itu kami mohon dukungan kepada Ibu Sekda dan kepada seluruh kepala perpustakaan daerah di Sulawesi Tenggara, mohon bantuan. Kami ini adalah pegiat yang bekerja karena Allah dan membantu pemerintah untuk menyukseskan segala program-program yang diberikan. Kami tidak bersuara, tapi kami ingin disuarakan. Lanjut, Mas. Oke. Nah, posisinya seperti ini, bahwa pegiat-pegiat literasi itu ada yang kita sebut dengan forum taman bacaan masyarakat, ada komunitas, ada SKPD lain, ada organisasi-organisasi lain. Kami ini bekerja untuk membantu program pemerintah dengan niat betul-betul hanya karena Allah kami bekerja. Dan oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara agar secepatnya membentuk GPMB. Lanjut, Mas. Ya. Oke, ini peran kami mungkin tidak perlu ini, Mas, karena ini sudah jelas ini. Nah, ini yang saya katakan. Program Pemda terkait capacity building penggiat pembudayaan membaca adalah pengurus daerah GPMB menginisiasi kepada Pemda untuk mengadakan building bagi penggiat pembudayaan membaca, baik di antara pengurus daerah GPMB maupun bagi komunitas-komunitas lain bekerja sama dengan pengurus daerah GPMB. Pengkaderan pegiat-pegiat minat baca, ini kami sudah lakukan dan sudah banyak TBM-TBM yang terbentuk. Yang menjadi masalah sekarang adalah sepertinya bahwa kami belum mendapat sepenuhnya hati di hadapan para pemegang kebijakan di tempat ini. Silakan baca, lanjut, Mas. Oke. Nah, seperti yang dikatakan Kepala Perpesnas tadi, jangan kita salah persepsi terhadap literasi. Sangat sederhana. Literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam rangka memahami, menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan, pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Literasi ada sejak awal Nusantara, bahkan sejak lahirnya perintah kepada Nabi Muhammad lewat Jibril, yaitu Iqra. Sehingga kami berprinsip orang literasi. Ketika kita tidak mewujudkan literasi ini, kita tidak melaksanakan perintah agama, yaitu karena apa? Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Dari sinilah kata literasi berasal dari bahasa Latin, literates, literatis setara dengan kata letter dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada makna kemampuan membaca dan menulis. Adapun literasi dimaknai kemampuan membaca menulis yang kemudian berkembang menjadi kemampuan menguasai pengetahuan bidang tertentu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan literasi dimaknai sebagai kemampuan memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat menganalisis pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, terus, Mas. Oke, benang merah. Kalau kita tanyakan apa hubungannya, sekaligus saya menjawab pernyataan tadi oleh Kepala Perpusnas. Apa benang merah antara literasi dan pendidikan? Budaya literasi harus ditingkatkan dan dikembangkan di setiap tempat kehidupan, termasuk kualitas masyarakat yang baik, yang sangat dibutuhkan untuk dapat bertahan dan turut mengendalikan perkembangan arah yang baik. Masyarakat yang berkualitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berliterasi, sains yang baik, meliputi kemampuan-kemampuan berkreatif, menganalisis masalah, mengambil keputusan, bersikap menyelesaikan masalah, namun untuk membendung dampak-dampak perkembangan global
tidak cukup dengan kemampuan literasi saja, juga butuh kemampuan literasi Islam yang baik. Kemampuan berliterasi Islam yang baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman nilai-nilai tauhid uluhiyah yang tauhid rububiyah, keseimbangan dalam pembangunan manusia berdasarkan kedua merupakan aspek penting untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beradab, berkepribadian, dan berkemajuan. Terus, Mas. Nah. Seterusnya, kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuan, sedangkan pengetahuan didapatkan dari berbagai informasi. Peserta didik yang cerdas literasinya akan mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Oleh karena itulah, literasi sangat penting untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan. Apabila dalam satu sekolah sudah membudayakan literasi, maka jarang terlihat peserta didik yang hanya datang duduk, diam, melamun, bahkan tidak berkreativitas. Sejatinya, setiap lingkungan pendidikan perlu adanya kerjasama orang tua dan pihak sekolah, serta masyarakat, serta rumah, dan untuk menggiatkan literasi sehingga dapat menjadi budaya. Terus, Mas. Oke. Kalau kita lihat apa sih itu literasi, ternyata oleh Depdiknas hanya mengatakan bahwa literasi hanya ada 6, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan literasi baca, silakan baca di Kemdikbud. Literasi tersebut akan berkembang sesuai dengan substansi. Artinya, literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga mencakup bidang lain seperti ekonomi, matematika, sains, sosial, lingkungan, keuangan, moral literasi, dan akan berkembang sampai berkembang dan berkembang terus. Nah, perkembangan literasi. Pertama, semakin tumbuhnya kesadaran betapa fundamentalnya strategis bagi kemajuan dan masa depan masyarakat. Kedua, semakin disadarinya oleh sebagian besar kalangan masyarakat, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kemajuan dan keunggulan individu bangsa Indonesia ditentukan oleh adanya tradisi budaya. Ketiga, semakin kuatnya kepedulian dan keterlibatan berbagai kalangan, komunitas, dan pemerintah dalam usaha menumbuhkan, memahami, bahkan menyebarluaskan kegiatan program tradisi dan budaya literasi. Keempat, semakin banyaknya gerakan-gerakan literasi yang berkembang dari dan sekolah yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Terus, Mas. Nah, ini yang membuat saya agak miris melihat kondisi kita sekarang. Karena banyak kita menggunakan bahasa tetapi tidak berlogika dan tidak benar. Saya merasa bersyukur karena Sulawesi Tenggara salah satunya provinsi yang menerima adibahasa dari pemerintah Republik Indonesia yang mampu menggunakan bahasa baik dan benar. Sudah simak kan videonya? Nah, bagi kalian yang masih penasaran dengan video yang tadi, bisa kalian lihat di channel YouTube-nya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, segitu aja ya video dari aku. Dadah!